Oke, jadi kapan waktu yang pas kita cabut telur ya? Jadi dari proses penjodohan terus hingga perkawinan. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sukses buat kita semua sahabat. Jumpa lagi di channel Yoko Kanari ya. Bagaimana kabarnya sahabat-sahabat? Semoga semua dalam keadaan yang selalu sehat ya. Udah lama nggak bikin video sahabat. Pokoknya tetap sehat supaya perawatan kita terhadap burung kita ya lebih maksimal sehingga nanti produksinya bisa lancar ya. Mudah-mudahan nanti yang lagi proses penjodohan saya doakan semoga cepat jodoh, cepat kawin, bertelur hingga mentas. Oke sahabat, jadi untuk kesempatan video kali ini ya, saya akan sedikit membagikan pengalaman saya atau cara-cara saya yaitu merawat kenari siapan atau kenari tembean ya. Karena kemarin di kolom komentar banyak sekali yang bertanya ya mengenai kenari siapan. Jadi kenari siapan memang tidak bisa kita pungkiri ya bahwa kenari siapan itu adalah memerlukan sedikit waktunya lebih lama karena ia belum pernah produksi sama sekali ya. Jadi ini mau proses pertama dan awal atau belajar, jadi kita harus lebih bersabar dan jangan terburu-buru sahabat. Jangan terlalu berambisi ya, berambisi untuk mendapatkan anakan ya, kecuali kenari itu sudah pernah produksi ya, itu pasti waktunya tidak perlu lama ya. Beda sama kenari siapan atau tembean ini sahabat. Jadi kita ya harus benar-benar sabar ya, sabar. Terus di lain sabar juga kita harus perawatannya juga harus benar-benar diperhatikan ya, karena supaya nutrisinya tercukupi sehingga nanti kenarinya juga cepat untuk produksi sahabat. Dan alhamdulillah kemarin saya ada rezeki sedikit, saya membeli kenari ya, kenari merlok ini ya, merah lokal 5 ekor kenari siapan yang ya mudah-mudahan saya udah dilihat dari umurnya sudah cukup untuk produksi, tinggal bagaimana menaikkan birahi sehingga nanti bisa untuk kita kawinkan ya, terus untuk produksi ya. Mudah-mudahan nanti kedepannya lancar sahabat, amin. Oh iya, kemarin saya juga habis panen anakan, ini ada 8 ekor paut ya, paut merah lokal yang mudah-mudahan nanti tetap sehat ya. Jadi ini ada beberapa dari indukan yang pocong ini sama ini. Nah, ini indukan dari paut yang barusan, jadi kemarin baru saya panen, baru landing ya, baru saya pisah. Mudah-mudahan tetap sehat, indukannya saya istirahatkan sebentar, nanti baru saya untuk produksi lagi sahabat ya. Oke, jadi langsung kita lihat materinya seperti apa sahabat. Ini yang pertama kenari merah lokal ya, kenari siapan yang barusan kemarin saya beli. Nah, ini speknya seperti ini sahabat ya. Untuk warna, untuk spek ternak lah sudah cukup lah ya, segini sudah cukup dan lebih jelasnya sudah lumayan ya, kadar merahnya sudah cukup ya. Mudah-mudahan nanti cepat produksi ya. Nah, untuk perawatannya, karena ini kan kenari siapan sahabat, kenari siapan dia kita benar-benar perawatan harus ekstra ya untuk melakukan proses perawatan ini ya. Contohnya untuk sarang sahabat, itu sarang saya sengaja saya kasih perban kertas ya untuk kelilingnya sahabat, karena ini supaya nanti bertujuan tidak diacak-acak ya. Biasanya kalau nanti kita sudah dibikinkan sarang sudah rapi, biasanya diacak-acak kembali sahabat. Pokoknya nanti begitu diacak-acak ya kita rapikan kembali sahabat, karena ini proses baru, proses belajar ya, belajar untuk pembuatan sarang juga, belum pernah produksi. Pokoknya kita harus rajin memperbaikinya sahabat. Nah, selain sarang juga saya pancing ya dengan tisu sahabat. Ini tisu ini bertujuan supaya dia nanti sobek-sobek ya, nanti bisa terpantau ya, bisa nyobek tisu bahkan koran sahabat. Koran itu nanti kalau sudah sampai nyobek koran itu tanda-tanda angkatan birahi sudah mulai sahabat, angkatan birahi sudah mulai untuk kita kawinkan ya. Selain itu juga kita pemberian telur puyuh juga ada. Ini telur puyuh, khusus untuk telur puyuh cukup ya, cukup untuk awal lah, saya berikan 2 hari sekali ya, 2 hari sekali setengah ya, setengah
Jadi satu butir kita bagi dua, beri pemberian hanya setengah untuk satu hari. Kecuali nanti kalau sudah proses perkawinan ya, sudah terpantau kenarinya sudah nyusun sarang, terus sudah mulai anteng di sarang, terus kita masukkan pejantan. Begitu proses penjodohan dan perkawinan, baru setiap hari telur saya pemberian setiap hari setengah ya, untuk setiap harinya sahabat. Karena telur ini sangat berperan penting ya, berperan penting untuk nanti untuk hormonnya ya, supaya nanti mudah-mudahan telurnya bisa isi semua sahabat. Terus sawi hijau sosin juga ini wajib, jangan sampai kosong untuk pemberian ya, supaya nutrisinya tercukupi ya. Makan biji-bijian, ada telur, sawi hijau, terus sarangnya kita pancing bikinkan. Ini nanti nggak lama kemudian lah, kurang lebih ini 1 minggu juga nanti sini sudah mulai naik birahi, karena ini kemarin juga dia sudah mulai bermain di sarang ya. Nah, mudah-mudahan nanti tetap cepat produksi sahabat. Terus ini yang kedua sama, ini juga kenari siapan sahabat juga. Ya mudah-mudahan nanti cukup lah ya. Mudah-mudahan nanti hasil anakannya juga cukup maksimal lah ya. Untuk indukan carilah benar-benar dari indukan yang bagus ya, supaya nanti turun juga ke anakannya. Pokoknya jangan lupa ya, sawi hijau, telur, bebas mau pakai tisu bisa, pakai kapas juga bisa. Nah, khusus yang satu ini sahabat, nah, ini sudah mulai tidur di sarang sahabat. Ini kemungkinan ini tidak lama lagi, mungkin 1, 2, 3 hari lagi lah ini nanti bisa dimasukkan pejantannya, karena ini sudah anteng ya. Ini sebenarnya sudah mulai nyopek koran, cuma kebetulan ini tadi koran baru saya ganti, jadi semuanya kelihatan lebih ini ya, nggak kelihatan sopekan korannya ya sahabat ya. Tisu juga, pokoknya intinya untuk 3 makanan ini jangan sampai, ini pokoknya biji-bijian, telur, sawi hijau ya, sosin, ini jangan sampai kosong, karena ini kenari merah lokal ya, supaya bagus ya nanti ya, warnanya bagus, terus turun ke indukannya juga bagus. Ini mudah-mudahan nanti tidak lama lagi sudah mulai bobo cantik tidur di sarang sahabat ini. Mudah-mudahan nanti cepat kita kawinkan ya. Terus ini yang keempat sama kenari tembean juga sahabat. Ini kemarin sudah kepantau ngelecer sahabat. Nah, terus yang ini sudah saya kawinkan untuk tadi pagi ya, tadi pagi saya kawinkan, terus saya cabut lagi jantannya sahabat. Nanti supaya tidak berantem ya, karena banyak sekali di kolom komentar yang bertanya kalau kenari tembean pasti begitu dimasukkan pejantannya sering berantem ya. Kalau misalnya masih berantem, lebih baik pejantan dicabut dulu, jangan ditanam. Tapi kalau misalnya sudah terpantau ngelecer, terus kita kawinkan, sudah berhasil dikawin 1 atau 2 kali dikawin, lebih baik biar aman lah, untuk amannya pejantan saya cabut. Nanti untuk bentar lagi untuk sore nanti saya masukkan kembali untuk jantannya sahabat. Alhamdulillah dari 5 ekor ya kenari siapan, untuk yang satu ini sudah berhasil dikawinkan ya, mungkin beberapa hari kemudian nanti akan bertelur sahabat. Yang penting mah intinya kita harus sabar, jangan terlalu terburu-buru ya untuk mengawinkan kenari, karena ini juga ada masa-masanya. Jadi walaupun kita masukkan pejantan belum siap kawin ya percuma, nanti pun toh kenari itu tidak akan kawin, malah yang terjadi berantem sahabat. Terus ini yang terakhir sahabat, kenari tembean atau siapan. Nah gambarnya, nah ini dia ya, untuk warna sudah cukup lah ya, lumayan bagus. Mudah-mudahan nanti imbasnya ke anakannya juga hasilnya maksimal. Carilah lah, pokoknya intinya indukan carilah yang sebagus mungkin ya untuk spek ternak ya, karena itu nanti imbasnya ke hasil anakan juga sahabat. Pokoknya intinya yang pertama ini untuk segi makanan ya, makanan nutrisi harus benar-benar kita perhatikan supaya burung
kita tetap sehat, terus untuk tingkat produksinya juga tingkat birahinya juga nanti untuk mempercepat juga itu sangat bagus sahabat. Oke sahabat, itulah tadi 5 ya kenari siapan saya yang baru saya ambil kemarin. Mudah-mudahan nanti cepat naik birahi supaya cepat dikawinkan ya, walaupun ada beberapa ekor yang udah saya kawinkan dan ada yang siap udah anteng ya tidur di sarang. Mudah-mudahan nanti lebih cepat lagi ya untuk naik birahinya sahabat. Oke, selain itu tadi pemberian EF ya, telur puyuh ya. Telur puyuh kita harus hati-hati ya, khususnya untuk yang pemula. Karena apa? Karena pengalaman saya yang saya alami seperti ini sahabat. Jadi waktu dulu saya mulai belajar ternak kenari, main di kenari siapan. Terus saya masukkanlah pejantan terus tapi ini waktu dan ini belum tepat. Jadi saya main masukin aja, terus saya kasih telur puyuh tiap hari saya kasih terus. Akhirnya karena kenari itu belum siap untuk kawin atau birahinya belum maksimal, walaupun dimasukkan kenari pejantan itu nanti sama aja percuma ya, nanti tidak bisa ngawin atau nggak mau ngawin. Yang terjadi malah biasanya berantem. Memang itu sering terjadi seperti itu sahabat. Makanya saya akalin sahabat, khususnya kenari siapan ini sebisa mungkin kita masukkan pejantannya ya, atau kenari jantannya ketika kenari betina sudah benar-benar siap kawin. Nah, siap kawinnya, ciri-ciri yang sudah siap kawin seperti apa? Yang pasti yang pertama tadi ya, dia sudah mulai menyusun sarang atau bunderin ya. Sarangnya sudah bulat, itu pastilah terpantau ya, udah nyopekin koran, atau mungkin bawa tisu, pokoknya udah bikin sarang sudah bulat. Terus kita tempel sahabat. Pejantan kita ambil, kita tempel di depan box ya, box ternak kita tempel di depannya. Begitu nanti kenari jantan gacor ya atau ngerek ya, nanti biasanya dari gerak-gerik kenari betina itu nanti kelihatan sahabat. Biasanya apalagi sudah terpantau lecer ya, itu tinggal kita masukkan, insya Allah pasti itu ngawin sahabat. Itu udah ciri-ciri kenari betina yang benar-benar sudah siap kawin ya. Itu dari pennya juga dicek juga, kalau sudah besar, membotol atau merah, itu juga salah satu ciri-ciri ya untuk siap kita kawinkan. Intinya untuk perawatan yaitu kenari siapan, yaitu yang paling penting adalah dari pola makan nutrisi harus benar-benar cukup ya. Terus dari penjemuran juga rutin. Misalnya untuk di pagi hari kita jemur, kita tempelkan dengan pejantan atau kita rendeng-rendengkan dengan pejantan itu sendiri sahabat. Jadi begitu kita jemur, pejantannya kita taruh di depan sangkar. Kalau saya biasanya menggunakan kandang besi ya. Jadi kita jemur pagi ke betinanya, nanti untuk pejantannya ditaruh di depannya sahabat, supaya nanti dia dikacor ngerek, supaya bertujuan untuk menaikkan birahi itu sendiri sahabat. Itu proses pada waktu penjemuran ya. Setelah penjemuran nanti kita angkat, lalu pejantannya jangan kita taruh di area ruangan yang untuk kita ternak ini sahabat. Jadi sebisa mungkin pejantan kita letakkan di ruangan yang terpisah ya, supaya nanti kenari betina dan kenari jantan hanya mendengarkan suara saja, jangan sampai saling melihat ya, supaya nanti dia terpancing birahinya. Kalau saling melihat terus itu nanti takutnya bosan sahabat. Intinya yang penting setelah dijemur, kenari jantannya taruh di ruangan sebelah mungkin, supaya hanya saling mendengar suaranya, saling memanggil supaya birahinya lebih naik lah. Intinya seperti itu sahabat. Nah, nanti untuk di sore harinya sahabat bisa ditempelkan lagi atau direndengkan lagi ya di depan box ternak ya. Jadi begitu sore kita taruh depannya lagi supaya kenarinya dikacorin sama kenari jantan, sehingga birahinya supaya cepat naik sahabat untuk sore harinya. Pokoknya rutin aja. Intinya untuk di pagi hari jemur, setelah jemur tadi ya direndengkan, terus kita pisah lagi, terus sore kita direndengkan lagi, dipertemukan lagi. Nah, nanti mudah-mudahan itu cepat lah untuk produksinya. Intinya untuk telur puyuh cukup lah pada waktu proses untuk menaikkan birahi, jangan terlalu banyak. Kalau menurut saya cukup 2 hari sekali, jangan
nggak usah setiap hari sekali, kecuali nanti kalau proses penjodohan ya, yang seperti saya bilang ya. Karena nanti kalau kita terlalu sering memberikan telur puyuh, yang jadi malahan yang terjadi malahan kenari betinanya bisa ngelemak sahabat ya. Betinanya ngelemak, nanti bukannya cepat produksi, malah nanti walaupun mungkin naik birahi walaupun dikawin, tapi nanti untuk proses bertelurnya biasanya lebih lama sahabat, lebih lama, dan biasanya nggak isi juga itu kalau kenari betina itu sampai ngelemak. Makanya usahakan, mungkin telur itu memang sangat bagus dan benar-benar diperlukan untuk proses penjodohan, bahkan proses perkawinan, tapi kita harus benar-benar tahu porsinya, jangan berlebihan sahabat. Pokoknya segala sesuatu apapun bagus, tapi kalau pemberian terlalu berlebihan pasti kurang bagus sahabat. Kurang lebih seperti itu sahabat. Pokoknya intinya untuk perawatan kenari betina siapan, yang pertama ya, kalau saya sabar dulu, sabar, terus perawatan sebenarnya hampir sama, simple lah sebenarnya. Yang penting itu tadi pokoknya penjemuran, terus dari segi pakan, terus dari kebersihan kandang ya, kebersihan kandang benar-benar dijaga ya, supaya kenarinya tetap sehat, supaya naik birahinya lebih cepat ya. Karena kalau kenarinya kurang sehat biasanya nanti akan berpengaruh sahabat, berpengaruh. Ada juga yang kemarin tulis di kolom komentar ya, Om, itu kenari saya sudah saya kawinkan hingga 1 minggu ya, mungkin 1 minggu lebih kemarin dia bilang, tapi tidak kunjung bertelur juga. Nah, biasanya salah satu faktornya adalah kenari itu kurang sehat sahabat, kurang sehat, sehingga apa ya, maksudnya metabolis si tubuh kenari betina itu kurang sehat sih. Walaupun dia terpantau kawin, tapi untuk proses perkawinan itu kurang maksimal. Nah, kurang maksimal sehingga bertelur, mungkin sampai bertelur pun itu bisanya telurnya nggak isi juga sahabat. Makanya usahakan kesehatan itu nomor 1 penting ya. Baik yang lagi ternak harus sehat, demikian juga burungnya. Kalau yang ternak sehat, burungnya sehat, pasti insya Allah hasilnya nanti cepat dan maksimal lah. Kurang lebih seperti itu sahabat. Yang penting jangan lupa berdoa. Oke sahabat, satu lagi, kemarin juga ada yang bertanya di kolom komentar ya, jadi kapan waktu yang pas kita cabut telur ya. Jadi dari proses penjodohan terus hingga perkawinan, nah itu otomatis kita kan lakukannya namanya pemberian telur puyuh ya. Kalau saya menggunakan telur puyuh sahabat. Jadi waktu yang pas kita cabut telur itu adalah ketika kenari betina itu sudah mulai bertelur sahabat. Ketika kenari betina sudah mulai bertelur 1 atau 2, kalau saya lakukan cabut ya. Jadi saya sudah tidak memberikan telur puyuh sama sekali sahabat, supaya nanti kenarinya itu fokus untuk bertelur hingga selesai, terus pengaraman ya sampai kurang lebih 2 minggu ya, 2 minggu nanti nggak mentas ya. Karena kalau telur puyuh kita kasih terus, takutnya nanti yang terjadi adalah naik birahi lagi sahabat. Nah nanti repot, bukannya kenarinya mengeram dengan maksimal, malah naik birahi hingga nanti tidak mau mengeram, nanti malah itu fatal sahabat ya, itu kalau menurut saya. Jadi saya lakukan pencabutan telur ketika kenari betina sudah mulai bertelur ya, di telur 1 atau telur 2 saya stop untuk pemberian telurnya sahabat. Oke sahabat, jadi kiranya itu dulu yang bisa saya bagikan mengenai perawatan ya, perawatan kenari betina siapan ya. Pokoknya jangan lupa, yang ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar, nanti kalau ini saya bantu jawab ya, mudah-mudahan saya bisa ya. Nanti kalau tidak bisa saya cari dari teman-teman ya, nanti intinya kita berbagi pengalaman supaya nanti ternak kenarinya lancar lah, intinya kurang lebih seperti itu sobat. Intinya kita hanya sama-sama belajar, nomor 1 yang terpenting. Pokoknya nggak usah sungkan-sungkan, yang mau tulis kolom komentar tulis aja, nggak masalah, insyaallah nanti saya bisa bantu jawab. Pokoknya yang baru gabung di channel Joko Kenari, jangan lupa dukungannya dengan cara subscribe channel ini supaya nanti kedepannya lebih berkembang ya, bisa memberikan konten-konten seputar ternak kenari ya, atau seputar burung kenari ya. Oke ya, bergabung, saya ucapkan banyak terima kasih, semoga ternak kenarinya tambah lancar. Oke, akhir kata dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.